Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ketika Lindong sekali lagi membuka matanya, dunia di depan matanya tidak hitam pekat seperti sebelumnya. Sementara lingkaran cahaya putih lembut mengelilingi tubuhnya. Lingkaran bercahaya yang tampak rapuh itu memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. "Nak, apakah kau sudah bangun?" ucap Xiao Dao. Mendengar kata-kata itu, Lindong langsung mengangguk. Kali ini sepertinya dia menderita luka yang cukup parah, baik yang internal maupun eksternal. "Xiao Dao, bukankah ini tengah celah misterius Black Yin?" Ketika Xiao Dao mendengar pertanyaan Lindong, Xiao Dao tanpa daya melambaikan cakarnya sebelum berkata, apakah kau berpikir bahwa kau akan cukup beruntung untuk melarikan diri dari kebuntuan ini dengan mudah?" Mendengar kata-kata Xiao Dao, Lindong langsung tertawa getir. Saat ini dia berada dalam situasi yang cukup berbahaya. Bahkan jika dia memilih untuk tidak memasuki celah misterius Black Yin, dia akan berakhir di tangan sekte boneka. Kalau begitu dia juga akan berada dalam kesulitan. Paling tidak, sekarang dia masih hidup. Xiao Dao, turbulensi ki dingin di sini telah menghilang. Mata Lindong tiba-tiba berbinar. Kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berdiri di tanah yang kokoh dan dia tidak lagi jatuh bebas. Sementara itu di sekelilingnya turbulensi ki dingin yang menakutkan telah menghilang. Ini kebetulan merupakan zona tenang di dalam celah misterius Black Yin. Dan itu memungkinkan seseorang untuk menghindari turbulensi. Namun begitu kita meninggalkan area ini, kita mungkin akan mati, ucap Xiao Dao memandangi telapak tangan Lindong. Itu semua berkat kekuatan jimat batu misterius. Jika tidak, kau akan tercabik-cabik oleh turbulensi ki dingin, ucap Xiao Dao kembali. Pada saat ini Lindong langsung mencengkram telapak tangannya. Jimat batu misterius ini memang misterius dan memang cukup kuat. Sayangnya berdasarkan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkannya. Benar, Xiao Yan, di mana dia? Tiba-tiba seolah-olah Lindong mengingat sesuatu. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia ingat bahwa di tengah celah misterius Black Yin, dia terpisah dari Xiao Yan selama turbulensi. Karena dia memiliki pelindung jimat batu misterius, dia masih aman untuk saat ini. Namun Xiao Yan malah sebaliknya. Jangan khawatir. Harimau bodoh itu adalah binatang iblis dan telah mewarisi kekuatan garis darah primordial naga kelelawar darah. Dalam kebuntuan ini, peluangnya untuk bertahan hidup mungkin lebih tinggi darimu. Ketika Xiao Dao melihat ekspresi Lindong berubah, Xiao Dao langsung menghiburnya. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan, aku akan memastikan bahwa sekte boneka akan kumusnahkan, ucap Lindong dengan suara yang dalam. Sementara niat membunuh kuat perlahan-lahan diperpanjang dari dalam kata-katanya. Tapi sebelum itu, kau harus menunggu sampai kau bisa meninggalkan celah misterius Black Yin ini, ucap Xiao Dao sambil tertawa dengan pelan. Pada saat ini Lindong mengangkat kepalanya dan menatap kegelapan yang tidak pernah berakhir di atasnya. Turbulensi ini sangat kuat. Meskipun Lindong telah meminjam kekuatan jimat batu misterius untuk bertahan hidup dan mendarat di daerah ini, itu bukan tugas yang mudah baginya untuk melarikan diri dari sini. Lindong, mari kita sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Paling tidak, kau masih bisa hidup. Setelah lukamu sembuh, kita akan mengekstrak simbol leluhur ini. Meskipun tempat ini adalah jalan buntu, itu akan menjadi tempat yang berguna bagimu untuk menemukan simbol leluhur. Paling tidak, fenomena yang mengguncang bumi yang akan dimunculkannya tidak akan mengarah pada pengintaian praktisi elit, ucap Xiao Dao. Ya, ketika Lindong mendengar kata-kata Xiao Dao, dia langsung mengangguk. Seketika dia memikirkan simbol leluhur yang dia telah rebut sebelumnya. Meskipun dia dalam bahaya, dia tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Setelah membayar harga yang sangat besar, dia akhirnya berhasil mendapatkan simbol leluhur ini. Dengan rencana ini di dalam pikirannya, Lindong memilih untuk tidak ragu lagi.
Segera dia duduk di tanah sebelum dia menutup matanya. Setelah beberapa saat kemudian, dia menutup matanya sebelum dia sekali lagi membukanya sementara wajahnya sedikit sakit. Kekuatan Yuan dalam domain ini terlalu dingin dan aku tidak bisa menyerapnya secara langsung. Saat dia menatap ekspresi bingung Xiaodong, Lindong dengan erat mengerutkan alisnya dan berkata, jika dia tidak bisa menyerap kekuatan Yuan di domain ini, maka dia tidak akan bisa berlatih. Ini adalah berita yang sangat buruk baginya, terutama karena dia berada di celah misterius Black Yin yang penuh dengan bahaya. Aku lupa tentang hal ini, ucap Xiaodong melambaikan cakarnya sebelum terdiam sesaat. Kemudian tiba-tiba ketika cakarnya memanjang, dia menggali tas Qiankun di dalam lengan milik Lindong. Kemudian dia melambaikan cakarnya sebelum secara langsung mengeluarkan 20.000 pil Yuan murni yang ada di dalamnya. Sejumlah besar Yuan pil murni melayang di udara. Sementara cahaya lembut perlahan menyebar dan segera mengusir kegelapan di daerah sekitarnya. Pada saat yang sama, ada beberapa mayat burung dan binatang buas yang tersebar di gunung yang luas ini. Sementara mereka adalah binatang buas yang terseret. Sepertinya mereka adalah binatang buas yang terseret oleh turbulensi. Biarkan aku membuat formasi yang dapat meredam turbulensi ki dingin di domain ini. Meskipun tidak dapat sepenuhnya membersihkannya, turbulensi yang tersisa tidak akan terlalu ganas. Berdasarkan keuletan tubuh fisikmu, kau harus bisa mengatasinya. Meski begitu, kau mungkin harus sedikit menderita. Hahaha, mungkin baik bagimu untuk menderita sedikit. Meskipun turbulensi ki dingin sangat ganas, ia juga memiliki sifat yang tamper. Jika kau terus-menerus menyerapnya, itu akan membantu memperkuat tubuhmu juga. Sama seperti Xiaodong berbicara, cakar-cakarnya menarik ketika 20.000 pil Yuan murni itu dengan cepat menyebar. Kemudian mereka membentuk formasi bercahaya raksasa di depan Lindong. Sementara Yuan power yang kuat membanjiri dengan suara hualala. Formasi Yuan tempering misterius. Ketika formasi bercahaya itu terwujud, Lindong langsung menyadari bahwa turbulensi ki dingin di domain sekitarnya secara bertahap melemah. Sepertinya formasi ini memang cukup efektif. Untungnya kau membawa beberapa pil Yuan murni. Kalau tidak, kita tidak akan bisa meremukan kekuatan Yuan dalam domain ini. Jika cahaya Yuan power terus-menerus turun di tengah formasi raksasa itu, dan Xiaodong berjemur dalam cahaya dan merasa sangat nyaman. Di area gelap gulita ini dengan cahaya di sekelilingnya, itu membantu seseorang untuk tenang. Lindong langsung tersenyum. Dengan kata-kata Xiaodong di sisinya, itu benar-benar sangat membantunya. Meskipun yang terakhir tidak sekuat selama puncaknya, pengalamannya sangat bermanfaat baginya. Setelah formasi raksasa terwujud, Lindong memilih untuk tidak ragu lagi sebelum dia sekali lagi mulai duduk. Kemudian dia mengaktifkan keterampilan rahasianya dan mulai dengan cepat menyerap kekuatan Yuan yang telah ditempa oleh formasi raksasa. Kekuatan Yuan di celah misterius Black Yin yang misterius ini dipenuhi dengan turbulensi ki dingin yang kuat. Jika praktisi biasa menyerapnya ke dalam tubuh mereka, tubuh bagian dalam mereka tidak diragukan lagi akan menjadi hancur berantakan. Untungnya tubuh fisik Lindong cukup kuat. Oleh karena itu, meskipun rasa sakit yang tajam terus-menerus muncul selama proses penyerapan, itu masih bisa ditoleransi untuk Lindong. Sementara dia menahan rasa sakit itu, dantian yang terkuras Lindong sekali lagi dipenuhi dengan Yuan power. Sebelumnya Yuan dannya yang meredup setelah pertarungan yang intens, sekali lagi bersinar seperti sebelumnya. Selain itu kecerahan cahayanya jelas lebih cemerlang daripada sebelum pertarungan. Sepertinya meskipun pertarungan ini cukup menyakitkan, Lindong mendapatkan manfaat darinya. Pada saat ini lapisan belenggu darah jatuh dari tubuh Lindong. Semua luka mengerikan yang disebabkan oleh turbulensi ki dingin perlahan mulai memulih. Pada saat yang sama, manfaat memiliki tubuh fisik yang kuat mulai terlihat dengan sendirinya. Setidaknya dalam hal kecepatan pemulihan, bahkan praktisi tahap manifestasi tidak dapat dibandingkan dengan Lindong. Pada saat ini Lindong telah berkultivasi selama hampir 5 jam. Sebelum dia sekali lagi membuka matanya. Cahaya terang berkilauan di matanya sementara Yuan power yang kuat menggelembung di sekitar tubuhnya. Samar-samar sepertinya dia benar-benar telah mencapai puncak tahap awal penciptaan Ki.
Saat dia merasakan kekuatan Yuan yang kuat membangun di dalam tubuhnya, Lindong langsung tersenyum. Dengan kekuatannya kembali, dia akhirnya merasa aman lagi. Terutama karena dia berada di zona berbahaya. Dia tidak tahu situasi berbahaya apa yang mungkin tiba-tiba terjadi. Nah, kau telah pulih. Ayo ekstrak simbol leluhur ini. Ini telah hilang selama beberapa tahun. Aku tidak pernah berharap bahwa itu akan muncul di dinasti yang kecil ini. Saat Lindong pulih, Xiaodong melintas saat buru-buru berbicara. Ketika Lindong mendengar kata-katanya, Lindong langsung tersenyum sebelum dia segera membalik telapak tangannya. Kemudian simbol hitam itu sekali lagi muncul di tengah-tengah telapak tangannya. Sebelum garis-garis bercahaya keluar dari dalam simbol hitam dan saling silang. Akhirnya bola hitam bercahaya muncul di depan Lindong. Bola hitam bercahaya diam-diam melayang. Sementara beberapa benang hitam terjalin dalam-dalam. Sama seperti Lindong yang diam-diam menatapnya. Dia juga bisa melihat lubang hitam seperti simbol kuno diam-diam melayang di wilayah terdalam bola bercahaya hitam. Itu terlihat seperti naga yang tertidur. Lindong menatap bola hitam bercahaya itu sebelum dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Namun tepat sebelum telapak tangannya menyentuh bola bercahaya hitam, hantu tua bermata hitam itu sekali lagi muncul di bola bercahaya. Kemudian suara tanpa emosi yang kasar mulai bergema. Tanpa izin, kau tidak memiliki hubungan dengan simbol ini. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong dengan lembut tersenyum sebelum dia dengan rendah hati membungkuk pada hantu itu. Kemudian dia melambaikan telapak tangannya. Sebelum sinar cahaya langsung ditembakkan dari dalam simbol hitam itu dan bersinar pada hantu itu. Di bawah cahaya sinar cahaya, hantu tua bermata hitam itu benar-benar mulai meredup. Pada saat ini terlihat hantu itu memiliki kecerdasan. Simbol leluhur diwujudkan oleh surga. Karenanya seseorang memiliki tugas untuk melindungi dunia. Pewaris simbol leluhur harus mengingat tugasnya. Ketika sebuah bencana tiba, kau harus melindungi dunia. Mata sesepuh hitam itu menatap tepat ke tubuh Lindong. Sebelum suaranya yang lembut perlahan terdengar. Bencana, ucap Lindong sedikit terkejut. Segera ketidakpercayaan muncul di hatinya. Saat ini bahkan sekte boneka bisa memaksanya ke dalam situasi yang mengerikan dan dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu gagasan untuk melindungi dunia tampaknya agak tidak masuk akal baginya. Namun saat dia bergumam pada dirinya sendiri tentang bencana, bentuk kehidupan yang sangat gelap dan aneh yang dia lihat di domain spiritual tablet kuno sekali lagi muncul di benaknya. Entah bagaimana dia merasa kedua hal ini saling terkait. Sama seperti pemikiran ini melintasi pikiran Lindong. Hantu tua mata hitam itu melepaskan beberapa cahaya hitam. Kemudian bola cahaya hitam itu secara bertahap mulai mencairkan lapisan demi lapisan. Sama seperti bola bercahaya hitam itu mulai meleleh. Lubang hitam seperti simbol leluhur yang tersembunyi jauh di dalam akhirnya terbuka tepat di depan mata Lindong. Saat dia menatap lubang hitam seperti simbol leluhur, tubuh Lindong bergetar tanpa dia sadari. Pada saat ini simbol kuno itu diam-diam melayang di depan Lindong. Simbol itu tidak besar dan hanya seukuran tengkorak manusia. Selain itu, simbol itu tidak memiliki lintasan perbaikan dan sebagai gantinya hanya bergoyang sesekali. Ketika berfluktuasi, terlepas dari bagaimana simbol berfluktuasi, tubuhnya perlahan-lahan berputar seperti black hole. Sementara jejak kekuatan penghisap yang mendominasi yang bisa menyerap langit mengalir keluar terus-menerus dan menyebabkan seluruh domain bergetar. Ini adalah lubang hitam. Lubang hitam yang diciptakan oleh simbol surgawi. Lindong menatap dengan sungguh-sungguh pada simbol leluhur itu. Saat ini tidak ada gerakan yang datang dari simbol leluhur dan sepertinya itu masih tertidur. Hahaha, apakah itu simbol leluhur yang legendaris? Sungguh sangat ajaib. Ucap Xiaodong terus-menerus mengukur simbol leluhur itu. Sementara matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tanya Lindong menggosok tangannya dan bertanya perlahan. Selanjutnya, kau harus perbaiki dan dapatkan persetujuannya. Ucap Xiaodong sambil menatap Lindong. Jika kau benar-benar bisa memperbaiki simbol leluhur, maka potensi masa depanmu akan tidak terbatas. Namun izinkan aku memperingatkanmu terlebih dahulu.
Menyempurnakan simbol leluhur dipenuhi dengan bahaya yang tidak terhitung jumlahnya. Lebih jauh lagi, simbol leluhur itu sangat berbahaya. Jika kau tidak berhati-hati, itu akan menelan energi mentalmu dan kau tidak akan pernah bisa pulih. Di masa lalu, aku pernah bertemu dengan seorang praktisi yang sangat kuat yang ingin memperbaiki simbol leluhur api. Namun pada akhirnya, dia terbakar oleh ribuan api surgawi yang dipanggil oleh simbol leluhur api. Ucap Xiao Dao. Mendengar kata-kata Xiao Dao, mata Lindong sedikit membeku. Seorang praktisi yang bisa disebut kuat oleh Xiao Dao seharusnya adalah orang yang sangat tangguh. Namun bagaimanapun juga, dia masih belum berhasil memperbaiki apa yang disebut simbol leluhur api. Sebenarnya seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk mendapatkan persetujuan dari simbol leluhur. Di antara 8 simbol leluhur, simbol leluhur yang melahap ini adalah yang paling misterius. Dan ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Karena itu, akan semakin sulit untuk mendapatkan persetujuannya dan kau harus siap secara mental. Ucap Xiao Dao saat menatap Lindong dengan serius. Dan Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Matanya terfokus pada lubang hitam itu seperti simbol leluhur melahap. Setelah beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Sebelum dia berkata dengan lembut, meskipun sulit, sekarang bukan saatnya untuk menyerah. Untuk mendapatkan simbol leluhur ini, aku sudah bekerja keras. Sekarang aku akhirnya mendapatkannya. Bahkan jika itu akan mengakibatkan bahaya pada diriku, aku tidak akan menyerah. Ucap Lindong dengan tatapan yang serius. Mendengar kata-kata Lindong, Xiao Dao diam-diam menganggukkan kepalanya. Sebelum cakarnya menunjukkan pada simbol leluhur itu, dia berkata, jika kau benar-benar tidak takut akan hal itu, maka masukkan energi mentalmu ke dalamnya. Jika kau dapat memperoleh persetujuannya, maka kau akan dapat pergi dengan aman. Tentu saja jika kau gagal mendapatkan persetujuannya, maka kau akan dilahap oleh lambang leluhur itu dan menjadi jejak energinya yang terkandung di dalamnya. Sementara pikiranmu akan tersebar di seluruh dunia. Ucap Xiao Dao. Pada saat ini mata Lindong terkonsentrasi pada simbol leluhur melahap itu. Yang terakhir perlahan-lahan menggeliat ketika bermutasi menjadi berbagai struktur lubang hitam. Kegelapannya tidak tertandingi dibandingkan dengan kegelapan di celah misterius Black Yin. Paling tidak, di daerah ini beberapa cahaya masih bisa terlihat. Namun di dalam simbol leluhur, bahkan cahaya tidak bisa terlihat. Untuk mengambil inisiatif dan menempatkan energi mental seseorang ke dalam kegelapan, keberanian itu bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Meskipun aku tidak memiliki ambisi besar untuk melindungi dunia, aku ingin melindungi kerabat terdekatku. Karena itu, aku butuh kekuatan. Untuk mendapatkannya, aku bersedia membayar berapapun harganya. Ucap suara Lindong perlahan bergema dari dalam mulutnya. Pandangannya tegas terpampang di wajahnya yang muda. Hahaha, anak muda, dalam kegelapan, gunakan hatimu untuk menemukan jalanmu. Tetap setia pada diri sendiri dan jangan terganggu. Ingatlah bahwa semua berbagai ilusi semuanya palsu. Ucap suara kasar tetua bermata hitam itu berputar-putar di sekitar telinga Lindong. Segera sosoknya perlahan menghilang sebelum benar-benar menghilang dari dunia ini. Persis seperti hantu tua bermata hitam menghilang, Lindong perlahan menutup matanya. Dalam sekejap mata, simbol leluhur melahap itu langsung berubah menjadi lubang hitam. Lubang hitam itu tidak besar, namun menakutkan melebihi kata-kata. Bahkan ketika cahaya bersinar di dalam, itu langsung menghilang seperti sedang ditelan langsung. Objek itu sepenuhnya keluar dari kata ini dan itu bisa melahap apapun. Kemampuan melahap yang muncul dari dalam lubang hitam itu tidak terlalu kuat. Untungnya mereka berada di dalam celah misterius Black Yin. Jika mereka ada di luar, itu pasti akan memicu fenomena alam yang menghancurkan bumi dan banyak praktisi elit pasti akan mengintai. Bahkan praktisi elit di luar dinastian akan merasakannya. Sama seperti lubang hitam itu terwujud, energi mental Lindong langsung ditelan olehnya. Dalam kegelapan, setelah panik sebelumnya, Lindong berangsur-angsur mulai tenang. Lingkungan ini sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila. Namun dia jelas mengerti bahwa pada saat ini,
Lebih penting baginya untuk tetap tenang. Kalau tidak, dia akan terjebak dalam kegelapan ini selamanya dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Siksaan yang akan dia alami kemudian akan lebih menakutkan daripada kematian. Jika seseorang bisa mendapatkan persetujuan dari simbol leluhur, seseorang akan memiliki potensi untuk menjadi praktisi legendaris yang kuat. Namun sebelum mendapatkan persetujuannya, seseorang harus menjalani cobaan dan kesengsaraan yang tidak bisa ditanggung oleh kebanyakan orang biasa. Pada saat ini Lindong diam-diam berjalan melalui kegelapan tanpa lelah. Dalam kegelapan, dia harus menanggung kegelapan dan menanggung kesunyiannya. Dunia yang gelap waktu sepertinya tidak ada habisnya. Pada saat ini dia berjalan tanpa tujuan dalam kegelapan. Seperti seseorang dan dia tidak pernah berhenti. Waktu akhirnya berlalu. 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun. Lindong telah kehilangan semua konsep waktu. Berada dalam kegelapan tak berujung ini dia panik sebelumnya dan dia juga putus asa. Lagi pula, tempat ini adalah penjara paling menakutkan di dunia. Namun setelah panik dan putus asa berkali-kali, pikiran Lindong mulai berubah menjadi semakin tenang dan berubah-ubah. Akhirnya dia bahkan melupakan keberadaannya sendiri. Dalam kegelapan, sosoknya perlahan mulai berjalan. Dalam kegelapan, waktu perlahan berlalu dan hampir 100 tahun. Ketika aku berjalan dalam kegelapan, aku telah belajar kebenaran tentang melahap. Setelah melahap tidak ada yang tersisa. Dalam kegelapan, pikiran ini diam-diam menyebar. Sosok Lindong yang telah berjalan tanpa henti sebenarnya mulai melambat. Ketika dia melambat, tiba-tiba di tengah kegelapan yang tidak pernah berakhir, sebuah cahaya tiba-tiba memanjang dari belakangnya sebelum akhirnya mencapai kakinya. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya selama dia berbalik dan melangkah ke cahaya itu, dia akhirnya bisa membebaskan diri dari kegelapan yang tidak pernah berakhir ini. Cahaya itu berhenti di kaki Lindong. Sebelum dia menundukkan kepalanya dan menatap cahaya itu yang tidak bisa dia lihat untuk sementara waktu, cahaya tiba-tiba mengalir ke matanya yang berlubang. Kemudian senyum lembut yang tenang tiba-tiba muncul di wajah mudanya yang lesu. Jalan ada di hatimu. Semua berbagai ilusi semuanya palsu. Menghabiskan simbol leluhur aku telah meninggalkan duniamu yang gelap. Ucap sosok itu dengan lembut tersenyum. Terkandung dalam nada suaranya sebenarnya ada sensasi perubahan arah. Namun dia tidak berbalik dan berjalan menuju cahaya. Sebaliknya dia dengan berani menuju kegelapan. Saat dia melangkah maju, cahaya di belakangnya langsung hancur. Kemudian kegelapan mulai berubah sebelum meledak dengan retakan keras seperti pecahan kaca. Ketika kegelapan itu meledak, sensasi hangat bercahaya mulai muncul. Kegelapan berubah menjadi langit malam berbintang yang indah. Kemudian sosok itu melangkah ke langit malam bertabur bintang. Di depannya simbol kuno diam-diam melayang di udara. Di atas simbol itu, samar-samar orang bisa melihat sosok yang buram. Menatap ke arah simbol kuno, kelengkungan kecil perlahan muncul di wajah Lindong yang hampir mati rasa. Dia tahu bahwa ini adalah simbol jiwa dari simbol melahap leluhur. Jika dia bisa melihat simbol jiwa, itu berarti dia telah berhasil memperoleh persetujuannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.